Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dhurriyyatihi wal anbiya wal mursalin. ولولا الشهداء تابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع المفسرين والمحدثين والمفقهين ساداتنا صفة المكان المشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها من شمالها إلى يمينها من قافل إلى قافل ثم إلى روح سيدنا خصوصا إلى روح Imam Asy'ari summa ila ruhi Imam Maturidi wa asasan ila ruhi Imam Ghazali summa ila ruhi Imam Anas bin Malik summa ila ruhi Imam Syafi'i summa ila ruhi Imam Ahmad bin Hanbal wa asasan ila ruhi Imam Abu Hanifah wa asasan ila arwahi masyayikhina masyayikhina dari awalan ila akhiran sabiqan wa lahiqan wa jami'a usulihim wa fura'ihim anallahu yu'li darajatihim fil jannah wa yu'id alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا فيه في الدارين آمين. اللهم افتح علينا الفتح العارفين وجعلنا خالصة لوجهك الكريم وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. نويت التعلم والتعليم لإعلاء كلمات الله. Bismillahirrahmanirrahim. Para mustami'in ngaji online NU, ngaji milenial yang kami muliakan dan yang kami hormati, memasuki bulan Ramadan ini, bulan puasa, tentu kewajiban kita sebagai umat Islam itu adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana yang sudah disampaikan pada malam-malam sebelumnya terkait dengan definisi atau pengertian dari puasa itu sendiri. Para ulama mendefinisikan atau mengartikan sebuah puasa itu adalah imsakun anil muftir, menjaga, menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari min aklin wa syurbin wa jima'in, dari menahan untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak menggauli istri. Itu adalah pengertian puasa atau shaum secara umum, dan kita akan dikatakan sebagai orang yang berpuasa dengan menahan tiga perkara itu. Dan kita juga sudah dikatakan sudah tidak memiliki tanggungan lagi dengan menahan untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak jima di siang hari bulan Ramadan. Sehingga kewajiban kita sebagai umat Islam itu sudah terpenuhi. Namun apakah dengan hanya menahan makan, dengan hanya menahan minum, dengan hanya menahan jima di siang hari bulan Ramadan, kita masuk kepada pengertian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita masuk kepada tujuan puasa itu sendiri adalah menciptakan pribadi muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Apakah betul hanya dengan menahan makan, hanya menahan untuk tidak minum, tidak menggauli istri di siang hari bulan Ramadan,
ini kita sudah dikatakan orang-orang yang muttaqun. Maka para ulama menjelaskan apa sih spirit atau semangat di dalam bulan puasa ini, atau spirit semangat di dalam puasa sehingga menyebabkan kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya dapat menahan minum, menahan makan, menahan jima di siang hari bulan Ramadan. Dikatakan oleh Imam Abu Hamid, Imam Ghazali, "I'lam anna shaum salasatu darajatin." Sesungguhnya puasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama shaumul umum, puasanya orang-orang yang biasa. Yang dikatakan tadi adalah kita menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, itu sudah dikatakan puasa umum. Wasaumul khusus, yang kedua adalah puasa orang-orang yang khusus. Nanti pengertian puasa orang-orang khusus ini bagaimana? Dan yang ketiga adalah wasaumu khususil khusus, adalah puasanya orang yang khususnya khusus, artinya lebih khusus daripada yang khusus. Amma saumul umumi fahuwa kafful batni wal farji an qada'ish syahwah kama sabaqa tafsiluh. Adapun puasanya orang umum, orang kebiasaan, yaitu kafful batni wal farji, menahan diri, menahan lapar, menahan farji, an qada'ish syahwah, untuk menunaikan syahwatnya. Syahwat untuk bisa kenyang, syahwat untuk bisa menunaikan, untuk berjima. Kama sabaqa tafsiluhu, sebagaimana yang sudah disampaikan di awal tadi. Wa amma shaumil khusus, adapun puasanya orang-orang yang khusus, maka fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi warijli wasairil jawarih anil atham. Puasanya orang yang khusus itu adalah puasa untuk tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan minum, tidak hanya menahan farji untuk menunaikan syahwat, tetapi juga menahan pendengaran, penglihatan, lisannya, tangannya, kakinya, juga sairil jawareh, sebagian anggota tubuh kita, anil asam, dari perkara yang menyebabkan dosa. Jadi tidak hanya menahan minum, kita puasa menahan lapar di siang hari, menahan haus di siang hari, tidak melakukan jima di siang hari, kok ternyata lisan kita berbicara tajam kepada orang lain. Namimah, mengadu domba, atau ghibah, ngerasani orang, itu adalah termasuk hal-hal yang dihindari oleh orang-orang yang khusus. Sehingga ketika di bulan puasa ini, banyak dari kalangan-kalangan orang-orang terdahulu itu betul-betul mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan dengan sebetul-betulnya. Para ulama-ulama yang mengerti bahwa tujuan puasa ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan, ini banyak memperhatikan bahwa lisannya tidak digunakan kecuali untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penglihatannya tidak digunakan kecuali untuk tadarus qiraatul Quran. Pendengarannya juga tidak digunakan kecuali untuk mendengarkan hal-hal yang baik, baik itu pengajian ataupun syiar-syiar Islam yang lain. Ini adalah cara-cara ulama-ulama terdahulu
bagaimana meningkatkan dirinya agar supaya menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa. Nah, berbeda dengan orang-orang di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang sore hari kita melaksanakan ngabuburit untuk menjernihkan pandangan. Nah, ngabuburit ini akan menimbulkan basar kita, penglihatan kita, melihat hal-hal yang tidak diperkenankan oleh syariat. Atau kita puasa kok ternyata lisan kita masih tajam, sering ghibah, berbohong, ataupun yang lainnya. Sehingga nilai puasa kita itu hanya nilai puasa menggugurkan kewajiban, tetapi tidak berdampak kepada meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dari itu ada yang lebih khusus lagi. Apa yaitu wa ammas shaumu khususil khusus fa shaumul qalbi anil humamid daniyah, yaitu puasanya orang yang khususnya khusus menahan hati untuk tidak susah, tidak gelisah, tidak memikirkan hal-hal yang remeh-temeh. Juga wal afkarid dunyawiyah, tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi pikirannya, hatinya ini tidak dibuat gundah gulana oleh hal-hal yang sifatnya duniawi, oleh hal-hal yang sifatnya remeh-temeh. Tidak memikirkan pekerjaan orang lain, tidak memikirkan apa kata orang lain, tidak memikirkan hal-hal yang bisa menyebabkan dirinya itu luput dari kata takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafuhu amma siwallah azza wa jalla. Bahkan tidak hanya itu, puasanya orang yang khususnya khusus ini juga menahan diri untuk tidak memikirkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ada di dalam hati, yang ada di dalam benaknya hanya Allah semata, tidak yang lain. Sudah tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Wa yasulul fitru fi hadha shaumi bil fikri fi ma siwallah. Jadi masuk di dalam rentetan orang-orang yang khususnya khusus ini, puasanya orang yang khususnya khusus ini adalah dia akan merasa batal puasanya kalau di dalam hatinya itu terlintas hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di dalam hatinya, di dalam pikirannya itu sudah terlepas dari zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ini sudah dikatakan batal. Ini orang yang khususnya khusus. Ini orang-orang yang utama, orang-orang yang sedemikian itu. Wal yaumil akhir, juga dia akan merasa batal kalau di dalam benak atau di dalam hatinya itu sudah tidak memikirkan akhirat. Wabil fikri fid dunya illa dunya turadu lid-din. Dan dia juga akan merasa batal kalau hatinya memikirkan dunia. Dia bingung, susah bahwa untuk buka hari ini tidak ada. Nah, ini kalau sudah memikirkan yang sedemikian, orang-orang yang khususnya khusus ini, dia akan merasa batal puasanya. Nah, kan berbeda dengan kita-kita ya. Jadi berbeda dengan kita-kita. Kalau kita-kita memikirkan takut tidak makan nanti, takut tidak memiliki buka puasa nanti. Kalau orang yang khususnya khusus ini enggak. Dia justru akan merasa batal puasanya kalau dia memikirkan hal yang sedemikian. Gitu loh. Kecuali dia memikirkan dunia turidul din,
memikirkan dunia yang dikehendaki untuk kebutuhan agama. Misalkan dia mencari uang, uangnya ini yang ada di benaknya dalam mencari uang, memikirkan uang untuk bagaimana agama ini terus berjalan, untuk tasarruf kepada agama. Maka hal yang sedemikian ini fa inna dzalika min zadil akhir. Kalau yang difikirkan dunia yang untuk ditasarrufkan kepada agama, maka ini termasuk bagian dari bekal akhirat. Walaysa minad dunya, dan ini bukan memikirkan dunia. Hatta qala arbabul qulub min man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi litadbiri ma yuftiru alaihi kutiba alaihi khata'at. Bahkan dikatakan bahwasanya orang yang di dalam hatinya tergerak untuk memikirkan bagaimana mentasarrufkan hartanya untuk berbuka puasa, maka dia termasuk orang yang sudah batal puasanya. Fa inna dzalika min qillatil wasaqi bi fadlillahi azza wajalla. Karena orang yang masih memikirkan apa yang akan dibuat untuk berbuka puasa ini termasuk orang-orang yang di dalam hatinya keyakinan kepada keutamaannya Allah ini tidak ada. Tak yakin de Allah. Ilisan mungkin bisa yakin. Oh, saya gimana untuk hari ini buka puasa istri dan anak saya. Nah, orang-orang yang sedemikian ini berarti adalah termasuk salah satu orang yang di dalam hatinya tidak yakin akan keutamaan Allah, akan fadlnya Allah. Gitu loh. Wa qillatul yakin bi rizqi al-mau'udi. Dan juga dia tidak yakin akan rezeki yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Tak yakin. Enggak, Ustaz, saya yakin. Oh, yakinnya berarti cuma di lisan, bukan di dalam hati. Kalau di dalam hati itu, maka dia tidak akan pernah berpikir dan tidak akan bingung akan rezekinya Allah. Maka sangat lucu jikalau orang-orang yang mengaku makrifat masih memikirkan dia akan makan apa hari ini. Kenapa? Karena orang-orang yang makrifat kepada Allah, dia tidak akan pernah bingung dengan rezeki yang diberikan kepada dirinya. Sebagaimana Rasulullah yang mencontohkan ketika Rasulullah masuk ke dalam dapur Sayyidah Aisyah, beliau bertanya, apa yang ada di dapur pada hari ini? Tidak ada, maka faidan ana shaim. Kalau seperti itu saya berpuasa. Ini adalah gambaran bagaimana Rasulullah mengajarkan umatnya untuk tidak bingung dengan adanya dunia. Ada ya alhamdulillah, enggak ada ya alhamdulillah. Tidak menjadi pikiran sama sekali. Gitu. Nah, tetapi wahadihi rutbatul anbiya was-siddiqin wal muqarrabin. Puasa yang sedemikian tadi itu adalah puasa orang-orang dari kalangan para anbiya, para nabi, juga para siddiqin, orang-orang yang sudah betul-betul benar di dalam menjalankan agama, wal muqarrabin, dan dia termasuk orang-orang juga puasanya orang-orang yang dekat dengan Allah. Wa la yatulan nadhar fi tafsiliha. Dan kata Imam Ghazali, saya tidak perlu untuk memperinci pembahasan ini. Kenapa? Karena tingkatan ini adalah tingkatan orang-orang yang sudah betul-betul fana, sudah betul-betul hilang untuk urusan dunia. Semangat untuk mencintai dunia itu sudah tidak ada. Semangat untuk hidup dan berfoya-foya di dunia ini sudah tidak ada.
Beliau, orang-orang yang sedemikian itu adalah orang-orang yang murni di dalam hatinya hanya ada Allah. Sehingga dia tidak akan memikirkan lagi apa yang akan dia makan dan apa yang akan dia dapatkan. Dia sudah orang-orang yang tidak memikirkan itu adalah anugerah dan itu adalah musibah. Dia adalah orang-orang yang sudah tidak memikirkan itu adalah ujian atau kesusahan. Baginya itu adalah Allah semata. Sehingga dia mendapatkan musibah, dia mendapatkan kesusahan, mereka tidak susah karena menganggap itu adalah bagian dari anugerah yang diberikan oleh Allah. Orang-orang yang sudah fana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih suka kepada yang merah-merah 100.000 dan biru-biru 50.000 itu, jangan mengaku orang-orang yang sudah fana di dalam hatinya kepada Allah. Maka tidak masuk sama sekali kepada yang bagian ini. Lanjut. Wala yadulu walakin fi tahqiqiha amalan fa innahu iqbalu bi qinnatil himmati 'ala Allah azza wa jalla wa insirafi an ghairillah subhanahu wa talabbusi bi makna qawli azza wa jalla qulillah thumma dharhum fi khawdihim. Dan di dalam pembahasan ini kita dibahas, diperinci agar supaya kita bisa mengamalkan. Tentunya perlu belajar secara perlahan. Kalau kita masih tingkatan-tingkatan yang umum, kita belajar untuk meraih bisa masuk kepada tingkatan-tingkatan yang khusus. Setelah itu baru ke khusus ini. Wa amma shaumul khususi, adapun puasanya orang-orang yang khusus. Nah, ini wa huwa shaumus sholihin. Ini adalah cara puasa orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang betul-betul iktikad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa kuful jawarih anil asami. Puasa orang-orang khusus ini adalah menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan dosa. Wa tamamuhu bisittati umurin. Dan bisa dikatakan anggota tubuh ini selamat dari hal-hal yang berdosa itu dengan 6 perkara. Yang pertama ghaddul basar, yaitu menjaga pandangan. Wa kuffuhu anil ittisa' fin nadhari ila kulli ma yadhum wa yukrahu. Menjaga pandangan ini adalah untuk menjaga agar supaya tidak bergeliaran melihat setiap sesuatu yang bisa menyebabkan dirinya berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tidak disukai wa ila kulli ma yashghulul qalba wa yulhi an dzikrillahi azza wajalla. Menjaga pandangan dari sesuatu yang bisa menyibukkan dirinya kepada hal lain sehingga lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita sudah masuk di zaman sosial media, di zaman dimana kita itu sudah tersedia semuanya di ponsel kita, baik itu sajian yang berfaedah atau tidak berfaedah, itu bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, itu mudarat atau tidak mudarat. Di Facebook, di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya. Nah, kita menjaga pandangan ini. Ketika pandangan kita melihat misalkan di sosial media sesuatu yang bisa menyebabkan kita lupa untuk berzikir kepada Allah saking asiknya,
ini sudah dikatakan batal untuk orang-orang yang berpuasa khusus. Kita melihat misalkan film Korea, kita searching di TikTok, apalagi melihat hal-hal yang menyebabkan kita itu senang, suka, sampai lupa untuk berzikir kepada Allah. Nah, ini sudah dikatakan batal bagi orang-orang yang berpuasa khusus. Kita main game, mungkin yang muda-muda ya, main game misalkan, sampai lupa dia tidak tadarus di bulan puasa. Memang itu diperbolehkan, tidak diharamkan. Namun bagi puasanya yang sempurna, puasa yang mampu menyebabkan ketakwaan kita itu semakin tinggi, maka puasa yang sedemikian ini sudah dianggap batal. Puasa-puasa orang yang sedemikian ini adalah menjaga pandangan kita. Pandangan kita dijaga dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Di bulan puasa, di bulan Ramadan ini memperbanyak membaca Al-Quran. Pandangan kita kepada Al-Quran, kalau tidak memandang Al-Quran, maka pandangan kita dijaga untuk melihat keilmuan misalkan. Nah, ini adalah cara-cara orang terdahulu, ulama-ulama ina, para sholihin berpuasa, sehingga di bulan puasa itu betul-betul menjaga. Bahkan ulama-ulama terdahulu itu ketika masuk di bulan Ramadan, televisi itu dihadapkan kepada tembok agar supaya apa? Menyibukkan pandangan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini Qala sallallahu alaihi wasallam, an-nadru sa'mun masmumun min sihami iblis la'anahullah. Pandangan itu adalah anak panah yang beracun, termasuk dari panahnya iblis yang dilaknat. Faman tarakaha khaufan minallah atahullahu azza wajal imanan. Barang siapa yang meninggalkan untuk memandang sesuatu yang tidak bermanfaat, maka karena takut kepada Allah, apalagi melihat sesuatu yang maksiat, melihat kemungkaran, maka dia itu termasuk orang yang akan Allah datangkan kepadanya keimanan. Yajidu halawatahu fi qalbihi, di mana keimanan ini akan ditemukan di dalam hatinya. Sehingga ketika di bulan Ramadan menjaga pandangan kita dari sesuatu yang mungkarat, dari sesuatu yang tidak bermanfaat, ini akan memunculkan keimanan di dalam hati, di dalam diri kita, yang mana keimanan ini akan kita nikmati betul. Kesejukan, ketenangan di dalam hati. Warawa Jabir an Anas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsun yuftiran as-shaim al-kadbah wal ghaibah wan namimah wal yaminil kadhibah wan nadra bisyahwah. 5 perkara yang bisa membatalkan kepada orang yang berpuasa. Yang pertama adalah kadzib, berbohong. Yang kedua adalah ghibah, ngerasani, ngerumpi, wan namimah, dan juga mengadu domba, wal yaminul kadzib, dan juga sumpah yang berbohong, dan yang kelima wan nadru bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Asani hifdzul lisan, yang kedua menjaga lisan kita. Anil hadyani wal kadbi wal ghibah wan namimah, dari berbohong, dari ngerasani orang,
membicarakan orang lain, wan namimah dari mengadu domba, wal fahsy dari berbicara buruk, apesoan misalkan, wal jifa wal khusumah permusuhan atau karan jirkikir, wal muru wal miraah wa ilzami as-sukut wa syaghalahu bi dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan menjaga lisan ini banyak berzikir kepada Allah. Ketika lisan kita tidak gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, maka perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga wa tilawatul Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Fahada saumul lisan, maka dengan cara seperti itu lisan kita terjaga. Menjaga lisan kita untuk tidak membicarakan orang lain, keburukan orang lain, membicarakan dunia orang lain, iri, dengki dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk orang-orang yang menjaga lisan. Waqad qala Sufyan al-ghibah tafsudus shaum. Imam Sufyan as-Tsauri pernah berkata, ghibah, ngerumpi, bergosip, membicarakan orang lain itu tafsudus shaum, itu merusak kepada puasa. Rawahu Bashir bin Haris anhu. Warawal Lais an Mujahid khuslatani yufsidani siyam al-ghibah wal kadzbah. Dikatakan, diriwayatkan oleh Imam Abu Lais bahwasanya dua perkara yang membatalkan puasa. Apa? Yang pertama adalah al-ghibah, bergosip kepada orang lain. Yang kedua adalah wal kadzbah, berbohong kepada orang lain. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam innamas shaumu junnutun fa idza kana ahadukum shaiman fala yurfasu wala yajhalu. Puasa itu adalah tameng, maka ketika kalian itu berpuasa maka fala yarfusu, jangan berbicara yang kotor, wala yajhalu, dan juga jangan bodoh. Wa inimruun qatiluhu aw syaimuhu falyakul inni shaim. Apabila ada orang yang mengumpat kepadamu, falyakul inni shaim, saya berpuasa, berpuasa. Jadi kalau ada orang yang cari gara-gara kepada kita, memusuhi kita, cak ngocak berbicara kotor kepada kita, maka katakan inni shaim. Saya ini termasuk orang yang berpuasa, saya ini termasuk orang yang berpuasa. Jangan sampai melawan atau berbicara juga ikut menyentak, ikut berbicara buruk, mengumpat kepada dirinya. Tetapi katakanlah saya ini adalah orang yang berpuasa. Katakan kepada diri sendiri agar supaya lisan ini terjaga untuk berbicara yang baik. Wa jaa fil khabar anna imra'ataini sha'imata ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajhadahuma al-ju' wal asy min akhirin nahar hatta kadatra an tatalaffa fa ba'atha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ada dua perempuan yang puasa di siang hari bulan Ramadan. Kemudian mereka berdua itu betul-betul sungguh-sungguh untuk menahan lapar dan haus sampai akhir siang. Hatta kadata, sampai dia itu dekat antatalaffa, untuk merusak puasanya, saking lapar. Fa ba'atha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasta'danahu fil iftar. Karena saking gak kuatnya dua perempuan ini, kemudian datang kepada Rasulullah meminta izin untuk
membatalkan puasanya. Fa arsala ilaihima qadahan wa qala sallallahu alaihi wasallam kullahuma qai'an fihi. Maka Rasulullah berkata kepada keduanya, qai'an fihi, ngota'at, muntahlah kalian. Kemudian qai'an fihi ma akaltuma, muntahkanlah apa yang sudah kalian makan. Faqa'at ihdahuma nisfahu daman abiton walahman gharidon. Kemudian salah satu dari kedua wanita tersebut muntah separuhnya darah yang murni, walahman gharidon, yang kedua juga muntah daging yang baru. Waqa'at al-akhar misla dzalik. Kemudian yang lain juga memuntahkan sama dengan hal yang dimuntahkan oleh wanita pertama. Hatta mala'atahu fa'ajaban nas min dzalika, sehingga memenuhi tempat itu. Kemudian para sahabat itu terkejut atas apa yang terjadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam hatani somata amma ahallallahu lahuma wa aftarata ala ma haramallahu ta'ala alaihima. Dua perempuan ini adalah orang yang berpuasa dari apa yang dihalalkan oleh Allah kepada mereka, wa aftarata, dan mereka berbuka ala ma haramallahu ta'ala alaihima, dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qadat ihdahuma ilal akhar. Kemudian duduk salah satu dari dua wanita tersebut ilal akhar, kepada perempuan yang lain. Faja'alata yautabanin nas fahada ma akalta min luhumihim. Maka ternyata kedua perempuan tersebut saling mengumpat kepadanya min luhumihim, dari daging manusia. Jadi salah satu kedua wanita tersebut berpuasa tetapi lisannya begitu tajam. Itulah puasanya orang-orang yang khusus seperti itu. Jadi tidak hanya menahan makan, tidak hanya menahan minum, tetapi menjaga lisan, menjaga pandangan. Yang ketiga, asalis kafus sam'ih anil asgha ila kulli makruhin li'anna kullama harrama qawlahu harrama asgha ilaihi. Yang ketiga adalah menjaga pendengaran dari apa yang terlintas, ila kulli makruhin, dari perkara yang tidak diperbolehkan. Tidak mau mendengarkan rasanan gunjingan orang lain, tidak mau mendengarkan perkataan orang lain, tidak mau mendengarkan gosipan orang lain. Ketika ada orang lain datang kepadanya, maka dia akan menghindar. Kenapa? Untuk menjaga pendengarannya dari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Li'anna kullama harrama qawlahu haruma asgha ilaihi. Karena setiap sesuatu yang diharamkan untuk dikatakan, maka juga haram untuk mendengarkan. Walidzalik siwallah azza wajal bainal mustami wa akilis suhti faqala ta'ala samma'una lil kadhibi wa akaluna lis suhti. Maka menjaga pendengaran ini dari apa yang keluar dari lisannya manusia yang tidak diperbolehkan, dia menghindar. Jangan sampai malah diladeni, malah didengarkan. Karena orang yang menggosip orang lain, orang yang mengadu domba orang lain, itu tidak akan laku kalau tidak ada yang mendengarkan. Misalkan ada teman sampean mau membicarakan orang lain, kamu dengar,
ada berita yang viral. Apa? Nah, kalau sudah ada apa ini yang mau menggosip lebih semangat lagi. Tapi kalau kamu dengar, ya saya sudah dengar. Sudah, dia tidak akan melanjutkan gosipnya. Atau ada orang yang mau mengadu domba. Kamu itu orang itu misalkan dia itu seperti ini. Ya, saya sudah dengar. Sudah, tidak akan dilanjutkan lagi. Kenapa? Karena dia tidak mau mendengarkan. Tapi kalau sudah ada yang mendengarkan, apalagi masih dipancing lagi, iya ya, gimana ceritanya aslinya? Nah, ini baru makin panjang pembahasan. Semakin semangat orang yang menggunjing, semakin semangat orang yang mengadu domba, semakin semangat juga orang yang menggosip. Tapi kalau kita menghindar dari orang-orang yang seperti ini, insya Allah akan selamat. Warabi kaful baqiyatil jawarih anil asam minal yadi warijli wa anil makarih. Yang keempat adalah menjaga seluruh anggota tubuh kita, baik itu tangan kita, kaki kita, juga anggota-anggota yang lain, dari perkara yang tidak disukai, dari perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan kita tidak dipergunakan untuk berbuat zalim kepada orang lain. Kaki kita tidak dipergunakan untuk mengunjungi tempat-tempat yang tidak Allah ridhoi. Justru dipergunakan untuk berjalan ke masjid, ke musholla, ke surau, melakukan tadarus, melakukan ngaji. Ini adalah cara orang-orang khusus untuk bisa berpuasa, mendapatkan tingkatan ketakwaan yang tinggi di sisi Allah. Sehingga orang-orang yang sedemikian di akhir puasanya mereka akan betul-betul mendapatkan rahmat, mendapatkan anugerah dari Allah dan fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya semakin lembut, lisannya semakin baik, pandangannya semakin baik, dan pikirannya juga semakin baik. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat, khususnya untuk Al-Fakir selaku qori dan juga para mustami'in ngaji online, ngaji milenial NU. Semuanya mendapatkan keberkahan dari ilmu, semuanya mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan, sehingga puasa kita yang sudah kita jalani beberapa hari ini menjadi puasa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menambah tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bi asrari sirril Fatihah. Dari Al-Fakir kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.